Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Peningkatan Komitmen Organisasional pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul melalui Kepemimpinan Transformasional, Keterlibatan Kerja dan Motivasi Intrinsik. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu DRA Jaju Herawati MM selaku dosen pembimbing 1 dan Ibu Epsilandri Septiarini SEMM selaku dosen pembimbing 2, dan tidak lupa juga kepada Bapak Ibu dosen penguji. Sebelumnya, perkenalkan, saya Laili Rahmawati dengan NIM 2019-008270 dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Manusia. Baik, saya akan memulai dari bab 1, yaitu latar belakang masalah. Nah, perusahaan akan terus berkembang dan maju bukan hanya pada sistem keuangan yang ada terlihat bagus dan baik saja, akan tetapi juga pada seseorang pegawai yang mempunyai rasa komitmen yang tinggi, sebagaimana yang dikatakan oleh Sari et al. Pada tahun 2022, pegawai yang memiliki komitmen adalah seorang yang tetap tinggal dengan organisasi, melakukan pekerjaan dengan teratur, bekerja dengan waktu penuh, dan lebih menjaga aset perusahaan, dan serta bekerja sama dalam mencapai tujuan perusahaan juga. Orang-orang memang sudah mempunyai rasa tanggung jawab yang besar, akan memiliki komitmen pada organisasi tersebut juga kuat. Maka oleh sebab itu perusahaan harus selalu memberikan kenyamanan dan keamanan bagi seorang karyawan atau pegawai yang bekerja. Komitmen akan terbentuk dari seorang pegawai melewati beberapa fase diri mereka sendiri. Tanggung jawab yang ada pada diri mereka inilah yang akan membentuk sebuah organisasi, terutama komitmen yang kuat. Komitmen organisasi merupakan suatu kekuatan dari identifikasi seseorang terhadap keterlibatannya di dalam perusahaan atau organisasinya. Kekuatan dari identifikasi seseorang terhadap keterlibatannya di dalam perusahaan atau organisasinya. Kemudian fenomena pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul terdapat kurangnya keterlibatan kerja pegawai dalam hal penyelesaian masalah pada organisasi yang mengakibatkan turunnya komitmen pada diri individu pegawai, sehingga dengan kurangnya keterlibatan kerja itulah pegawai itu kurang maksimal dalam bekerja. Nah, faktor yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi itu antara lain bisa dari pemimpin itu sendiri, kemudian keterlibatan pegawai dalam organisasi tersebut, dan juga motivasi dalam diri seseorang. Nah, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul harus lebih memperhatikan perkembangan instansi mereka ke depannya, seperti permasalahan di dalam kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, dan motivasi intrinsik yang ada pada pegawai, supaya menjadikan instansi tersebut lebih berkembang di kemudian harinya. Dalam penelitian ini, saya merumuskan masalah, yaitu yang pertama, apakah kepemimpinan transformasional itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai Dinas KUKM-PP Kabupaten Bantul? Yang kedua, apakah keterlibatan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai Dinas KUKM-PP Kabupaten Bantul? Dan yang ketiga, apakah motivasi intrinsik itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai Dinas KUKM-PP Kabupaten Bantul? Dan yang terakhir itu, apakah kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, dan motivasi intrinsik itu secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasional pegawai Dinas KUKM-PP Kabupaten Bantul? Dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian, yaitu yang pertama, untuk mengetahui apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap komitmen organisasional, yang kedua, untuk mengetahui apakah keterlibatan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional, dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah motivasi intrinsik berpengaruh terhadap komitmen organisasional, dan yang terakhir, untuk mengetahui apakah kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, dan motivasi intrinsik itu berpengaruh terhadap komitmen organisasional. Akan memasuki bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama, kepemimpinan transformasional menurut Zurizen dan Lubis pada tahun 2020, kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kepada bawahannya dengan menyerukan ketertarikan mereka. Yang kedua, mengenai keterlibatan kerja, yaitu menurut Ayu et al. Pada 2022, tingkat sejauh mana individu mengidentifikasi dirinya dengan pekerjaannya, secara aktif berpartisipasi dan menganggap performasi yang dilakukan untuk keberhargaan mereka. Nah, kemudian yang ketiga, motivasi intrinsik menurut Samuel dan Douglas pada tahun 1977, sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang itu sendiri melalui dari perasaan atau karena ada dorongan lainnya. Kemudian yang terakhir itu komitmen organisasional menurut Eliana et al. Pada tahun 2019, sebagai tahap di mana pegawai mengakui kelompok tertentu dengan tujuan dan berharap untuk mempertahankan status sebagai anggota kelompok atau organisasi tersebut. Nah, di slide kali ini adalah beberapa penelitian terdahulu, baik lokal maupun internasional. Nah, berikut ini adalah kerangka pikir dan hipotesis penelitian saya. Berikut ini adalah gambar kerangka pikir penelitian saya, dan yang sampingnya adalah hipotesis penelitian saya. Yang pertama, H1, pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap komitmen organisasional. H2 itu pengaruh keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasional. Dan H3 itu pengaruh motivasi intrinsik terhadap komitmen organisasional. Dan H4 itu pengaruh kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, dan motivasi intrinsik terhadap komitmen organisasional. Selanjutnya kita akan memasuki bab 4, yaitu metode penelitian, yaitu yang pertama, sifat penelitian.
Penelitian saya menggunakan sifat penelitian kuantitatif, yang kedua sumber data primer yang diperoleh dari wawancara dan juga membagikan atau menyebar kuesioner kepada seluruh pegawai dinas KUK-MPP Kabupaten Bantul yang dapat memberikan informasi. Kemudian populasi dalam penelitian ini seluruh atau semua pegawai dinas KUK-MPP Kabupaten Bantul dengan jumlah populasi 75 pegawai dan 75 responden. Kemudian teknik pengambilan sampel. Pada penelitian saya ini menggunakan teknik sampel genome atau sensus, kemudian teknik pengambilan data menggunakan teknik non-probability sampling. Kita memasuki hasil dan pembahasan, yaitu uji instrumen. Yang pertama, uji validitas. Nah, di layar sudah terdapat beberapa tabel hasil uji validitas, yaitu variabel kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, motivasi intrinsik, dan komitmen organisasional, yaitu dinyatakan valid. Selanjutnya kita memasuki uji instrumen yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Dapat dilihat di samping bahwa variabel kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, motivasi intrinsik, atau komitmen organisasional itu nilai Cronbach alpha-nya melebihi 0,6. Jadi dikatakan penelitian ini itu setiap variabelnya reliable. Memasuki uji asumsi klasik, ada 3, yaitu uji normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Uji normalitas itu kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, dan motivasi intrinsik terhadap komitmen organisasi. Nilai asumsinya sebesar 0,2 melebihi 0,5, yaitu sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Kemudian uji multikolonialitas, nilai toleransi dan lawan VIF apabila nilai toleransi di atas 0,1 dan nilai VIF di bawah 10, maka tidak terjadi multikolonialitas. Maka hasil penelitian saya ini tidak terjadi multikolonialitas. Dan yang terakhir, uji heteroskedastisitas. Uji Glatzer heteroskedastisitas dinyatakan nilai signifikasinya variabel independen berada di atas 0,05. Dari hasil tabel yang saya lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model ini. Berikut ini adalah hasil uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, multikolonialitas, dan heteroskedastisitas. Kemudian kita akan memasuki uji hipotesis. Yang pertama ada uji T, yang kedua uji F, yang ketiga uji determinasi. Nah, yang pertama uji T. Hasil pengujian hipotesis H1 bahwa KT menunjukkan diperoleh nilai T sebesar 3,519. Hasil pengujian hipotesis H2 atau keterlibatan kerja karyawan itu menunjukkan bahwa diperoleh nilai T sebesar min 0,840. Dan hasil pengujian hipotesis H3 atau motivasi intrinsik itu menunjukkan bahwa diperoleh nilai T sebesar 3,986. Dan kemudian uji F. Uji F tersebut dapat menggambarkan bahwa kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, dan motivasi intrinsik itu berpengaruh terhadap komitmen organisasional secara simultan atau secara bersama-sama, itu berpengaruh seperti itu. Kemudian uji determinasi. Nilai adjusted R-square adalah sebesar 0,516 atau dipersenkan itu menjadi 51,6. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar 51,6%. Nah, berikut ini adalah hasil uji hipotesis. Yang pertama hasil uji T, kemudian uji F, dan yang terakhir uji determinasi. Nah, kita sudah memasuki bab 5, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, dan motivasi intrinsik terhadap komitmen organisasional, khususnya pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan motivasi intrinsik berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional, akan tetapi sebaliknya, keterlibatan kerja karyawan tidak berpengaruh positif terhadap komitmen organisasional. Maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja karyawan, dan motivasi intrinsik berpengaruh positif dan simultan terhadap komitmen organisasional pada pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Kemudian, saran dari penelitian yang saya lakukan adalah pimpinan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul dapat memperbaiki implementasi dari variabel kepemimpinan transformasional, keterlibatan kerja, motivasi intrinsik, dan komitmen organisasi pada item yang mendapatkan nilai terendah. Bila ingin meningkatkan komitmen organisasional, nilai item yang masih rendah telah disebutkan pada bagian pembahasan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam memperjelas komitmen organisasional atau dapat menambah variabel-variabel lain terkait meningkatkan komitmen organisasional pada perusahaan atau instansi tertentu. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.